Halo YouTube, dan kali ini kita akan melanjutkan episode ke-7 ya, pembelajaran pemrograman dasar dengan C++ dan Visual Studio Code di Face ID tentunya. Dan kali ini kita akan mencoba mempelajari konsep yang cukup penting di pemrograman, yaitu pointer ya. Oke. Pada dasarnya pada saat kita bicara bahasa pemrograman, kita bicara mengenai bagaimana variabel itu disimpan. Ya, bagaimana itu variabel itu disimpan. Kalau saya bayangkan misalkan saya memiliki sebuah penyimpanan, media penyimpanan seperti itu ya. Maka sebuah variabel itu akan disimpan di satu tempat yang disebut dengan stack ya, atau di satu tempat yang disebut dengan heap. Ya, secara sederhana stack itu tumpukan yang statik gitu ya. Sementara heap ini dinilai dinamis, artinya bisa selalu dinaikkan sesuai dengan kebutuhan. Dinamis ini seringkali direlevansikan dengan Dynamic Random Access Memory atau DRAM ya. RAM Anda, hard disk virtual memory Anda. Sementara stack ini banyak orang merelasikan dengan istilah yang kita sebut dengan cache memory, memori yang kecil tapi cepat. Variabel-variabel yang sifatnya primitif itu akan disimpan di cache ini ya, misalnya integer a gitu ya, seperti itu teman-teman bisa bayangkan. Kemudian karakter b dan sebagainya. Lalu begitu kodenya banyak, variabelnya besar dan ukurannya tidak pasti, maka kode-kode tersebut akan disimpan ke yang lebih dinamis, Contohnya kalau kita punya variabel string ya di sini. Teman-teman tahu string kan panjangnya nggak pasti, nggak seperti integer yang jenjangnya itu pasti minus sekian sampai plus sekian gitu ya, atau boolean yang pasti false atau true. Enggak, kalau string kan bisa satu karakter, bisa kosong, atau bahkan bisa ratusan ribu karakter. Maka untuk mengakalinya dilakukanlah satu konsep yang disebut dengan reference. Nah ya, konsep reference ini secara bahasa pemrograman di C++ itu disebut juga dengan konsep pointer. Dan kita akan coba melihat bagaimana konsep pointer di bahasa pemrograman dan di Visual Studio Code. Yuk kita lihat. Kalau teman-teman lihat di sini, kita memiliki sebuah kode nih. Sebuah kode dengan tanda yang namanya tanda bintang. Tanda bintang ini disebut dengan pointer ya. Jadi kita bisa menambahkan konsep pointer dengan hanya menambahkan tanda bintang di variabelnya ya. Lebih tepatnya sih di sebelum variabelnya. Contohnya teman-teman bisa melihat di situ integer bintang num pointer. Lalu apa artinya begitu ada integer bintang num pointer? Artinya variabel integer yang ada di situ itu akan dialokasikan khusus ke pointer. Ya. Pointer ini artinya penunjuk. Jadi bisa menunjuk nilai yang sama. Nah, hal ini unik ya. Kalau misalnya di proses pemrosesan variabel yang umum integer num pointer tanpa ada bintang ya, tanpa ada pointer, itu prosesnya mengcopy atau mensalin sebuah nilai, maka dengan adanya integer bintang num pointer, dia nggak menyalin, dia akan mengarahkan ya, mereferensikan. Makanya pointer seringkali dikenal dengan konsep referensi. Nah, untuk mudahnya saya tambahin nih kode nih sedikit. Yang atas pakai pointer, yang bawah nggak pakai pointer ya. Dan kita sama-sama melakukan hal yang sama, yaitu melakukan square ya, pangkat ya. Kalau teman-teman ingat di zaman-zaman kelas matematika, kita melakukan pangkat. Jadi kalau 5 kali 5 25 ya. Oke. Seperti itu. Dan di sini saya membuat sebuah kode ya. Kode pertama memanggil ya square x, kemudian memanggil square by pointer x. Sekarang kita lihat yuk, kita jalankan. Nah, kalau kita coba jalankan nih ya, maka teman-teman bisa melihat tuh yang nggak pakai pointer itu nilainya 5. Jadi nilai variabel x nggak berubah sama sekali karena variabelnya dikopikan ke metode. Dan begitu selesai metode memproses, sudah selesai. Dia tidak mengembalikan lagi. Sementara pointer itu nggak mengkopikan, tapi meneruskan. Makanya konsepnya pointer.
Sehingga begitu dikembalikan hasilnya adalah X yang sudah dimodifikasi. 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi mulai dari sini teman-teman paham ya konsep pointer ya. Secara sederhana pointer itu ingin menjembatani proses komputasi yang lebih efisien dengan mereferensikan satu variabel ke variabel yang lain ya untuk kebutuhan komputasi. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan pointer? Banyak sekali yang bisa dilakukan. Nah, contohnya ya. Contohnya kalau di C++ kita bisa menggunakan karakter pointer. Ini pointer karakter tapi mirip seperti string. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini kalau tidak hendak menggunakan string. Contohnya misalnya seperti ini. Kita bisa menggunakan karakter ya, karakter dengan sebuah variabel pprice ya, $price. Kemudian teman-teman bisa melihat kita bisa menyimpan nilai sekumpulan banyak seperti ini. Kemudian kita bisa mengambil ya, kita bisa mengambil nilainya gitu ya. Kita bisa mengambil nilainya ya. Teman-teman bisa mengambil nilainya. Jika nilainya sesuai dia akan tampil. Jadi karakter kan harusnya cuma satu nilai kan, A, B, C, D. Tapi dengan adanya karakter bintang dia bisa menjadi lebih dari satu nilai. Selain untuk menyimpan data yang lebih dinamis, pointer juga banyak digunakan untuk melakukan proses yang sifatnya temporary ya, untuk penunjukan nilai tertentu, misalnya penunjukan nilai indeks atau yang lain gitu. Di sini kita bisa lihat bagaimana sebuah pointer bisa digunakan untuk menghitung apakah sebuah bilangan itu bilangan prima atau tidak. Bayangkan saja kita memiliki sekumpulan nilai di sini. Kemudian di sekumpulan nilai itu kita akan menunjukkan mana nilai yang bilangan prima, mana nilai yang bilangan bukan prima ya. Cara menghitungnya tahu ya teman-teman ya, pasti nilai sebuah bilangan prima itu adalah logikanya kalau misalnya tidak habis gitu ya, tidak habis dibagi, maka kita sebut dengan bilangan prima. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ketika kita menemukan sebuah bilangan prima, maka dia akan masuk ya ke sebuah pointer, ditunjuk, kemudian dia akan dimasukkan dan ditemukan, disimpan di array. Sehingga prosesnya nanti kita bisa melihat ya, kita akan melihat sekumpulan nilai-nilai bilangan prima dan bilangan prima yang paling awal dan yang paling akhir. Jadi teman-teman bisa melihat konsep di sini, konsep pointer membantu ya, membantu kita mengetahui pada bilangan prima di mana-mana saja ya, seperti itu. Dan kasus ketiga yang umum digunakan pada saat kita bicara pointer adalah tujuannya untuk membantu iterator dalam bekerja. Dan ada kelas khusus yang namanya vektor ya. Jadi ada standard library untuk vektor dan ada standard library untuk iterator. Di sini kita menunjukkan salah satu implementasinya bagaimana pointer itu akan sangat membantu untuk mengetahui posisi elemen terakhir apabila terjadi penyisipan elemen. Ya, contohnya di sini ada vektor dengan nilai tertentu dimulai gitu ya. Kemudian kita tambahkan memajukan iteratornya dengan posisi sampai ke level 3, kemudian kita sisipkan. Terus kemudian kita tampilkan gitu ya. Kita bisa lihat ya hasilnya ya di sini ya. Kita akan coba run di sini. Nah, rekan-rekan bisa melihat terjadi penyisipan di sini ya. Nah, proses penyisipan itu dibantu oleh yang kita sebut dengan pointer gitu ya. Demikian tutorial kali ini, semoga membantu dan memberikan wawasan sedikit terkait dengan pointer ya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.